Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum pernah dengar kisah cinta segitiga para sahabat? Cintanya Utsman, cintanya Abu Bakar dengan cintanya Rasulullah. Pernah cinta segitiga Anda dengar? Hah? Siapa itu? Nabi dua-duanya menginginkan wanita itu, tapi wanita itu justru memilih kepada Nabi. Ada kisah seperti itu. Iya, itu satu. Iya. Pernah kita dengar bagaimana waktu meninggal suaminya Hafsah? Siapa yang sibuk? Umar. Umar itu mencari sahabat yang paling dekat, paling terhormat. Siapa yang dia datangi? Datang sama Utsman. Nikahi dulu Hafsah. Apa Nabi bilang? Utsman, maaf, untuk sementara belum mau menikah. Datang sama Abu Bakar, gimana itu Hafsah? Abu Bakar diam, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan juga tidak. Kalau Utsman, maaf dulu untuk sementara saya tidak menikah dulu. Kalau Abu Bakar diam, dan Umar sudah tahu jawabannya itu, sudah setuju. Ternyata agak sedikit sedih Umar waktu itu ditolak dua-dua. Ternyata tidak lama Nabi SAW justru yang menikahi siapa? Hafsah. Nabi yang menikahi. Kenapa Utsman menolak? Kenapa Abu Bakar diam? Sebenarnya mau sekali, cuma Nabi sering sebut-sebut Hafsah itu. Dan mengertilah dua orang ini bahwa siapa, dan itu Pak, etika bercinta di kalangan para sahabat. Siapa wanita disebut-sebut, maka jangan pernah ada yang lain maju. Tolong Pak, jangan saling melombai. Kita punya etika dalam bercinta. Halusnya itu bagaimana para sahabat ya. Ketika ditawari Utsman, kenapa kau enggak? Sebenarnya hatiku mau, tapi saya menjaga perasaannya Nabi, karena Nabi biasa sebut Hafsah. Abu Bakar ketika ditanya, saya tersinggung. Abu Bakar, karena kau menolak tawaranku. Dan ini Hafsah wanita ahli ibadah, ahli siam, dan wanita yang paling terbagus hafalan Qur'annya itu Hafsah. Kalau Aisyah hafalan hadisnya, tapi kalau hafalan ayatnya Hafsah. Makanya Quran itu yang kita baca ada riwayat Hafsah. Hafsah itu Pak ahli Quran, Aisyah ahli hadis. Ditolak oleh dua, bukan ditolak karena menjaga perasaannya manusia paling mulia. Itu sahabat Pak tidak mau melukai Nabi SAW. Tolong diantara antum saling menjaga perasaan ini. Kalau seorang ustaz sebut-sebut anak makin ini jangan dulu. Simpan dulu. Iya, itu sama kita tidak. Jangan saling mendahului, jangan saling melomba ya. Insyaallah. Itu orang Bugis dulu, apa dia bilang? Engkai ta panasa ya roribolata. Dek toppa kagaropunna. Nah, iya rupana saya engkana dokoi. Apa artinya? Sudah. Itu istilah dalam Bugis. Angka istilah memanuk-manuk. Napelo memanuk-manuk. Jangan lanjutkan pembicaraan kalau sudah ada. Seperti itu Pak ya. InsyaAllah jamaah sekalian dan mati dimuliakan oleh Allah SWT. Ini satu hadis. Tidak boleh seseorang itu dinikahkan. Karena itu ada juga hadis ini. Kalau itu tadi janda Pak. Kalau itu tadi janda, sekarang ini gadis. Ini Ibni Abbasin an-najariyata bikra. Ini seorang gadis. Ya. Itu
Itu riwayat ini dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, ya, seorang gadis atat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang sama Nabi. Kenapa? Fazakarat, menceritakan kisah dirinya, bahwa anna abaha, sungguh bapaknya itu, zawwajaha, menikahkannya. Jadi perempuan sekali lagi itu dinikahkan, wahia karihah, padahal dia tidak suka dengan laki-laki yang dipilihkan oleh ayahnya. Tapi pertimbangannya Pak, bukan, sekali lagi, bukan pertimbangan body, tetap pertimbangan agama dan syariat. Tetap, bagaimanapun perempuan ini menolak, tidak ada pertimbangan nafsu, tetap selalu ada pertimbangan. Tapi jangan mengingkari empat tadi. Dia tolak. Apa yang terjadi jawaban Nabi? Jawabannya ini, fahayyarahan Nabi. Nabi memberi, katakan pada perempuan ini yang gadis, silakan kalau kau mau lanjutkan pernikahanmu. Kalau kau mau ini, karena ini hayyar, sifat pilihan. Kalau kau mau tidak mau lanjutkan, itu hakmu. Itu hakmu. Ya. Kalau kamu mau lanjutkan ini pernikahanmu, lanjutkan. Dan kalau kau tidak mau lanjutkan, itu hakmu. Coba Pak, gadis tetap dihormati. Nah, seperti itu. Insyaallah jemaah sekalian, janda, gadis tetap jangan langsung dinikahkan, ya, jangan langsung nikahkan. Perempuan ini, kalau tadi itu memang Nabi SAW tegas, kalau ini diberi pilihan, bagaimana meminta, ya, bagaimana meminta izinnya janda dan perawan, ya, gimana meminta? Ini sudah dilihat ya. Qala Rasulullah SAW, la tunkahul ayam, jangan menikahkan janda itu. Jadi kalau janda itu disebut ayam itu, hatta tastamar, sampai kau musyawarah dengannya. Jadi kalau janda itu Pak ditemani musyawarah, dia harus punya suara dan punya pendapat sendiri. Jadi kalau perempuan itu apa? Di sini tustamar, kau musyawarah dengan dia. Berarti perempuan itu apa? Harus punya suara dalam beri jawaban. Iya. Jadi kalau janda, dia harus ngomong, mau jago sama itu. Kalau dia diam tidak sah, dia harus bersuara. Kalau janda Pak. Tapi wala tunkihul biqr, ya, jangan kau nikahi gadis, yang kau nikahkan gadis hatta ta'zan. Kalau gadis cukup minta izin. Beda ya? Kalau janda harus tustamar, dimusyawarahkan, ajak dia ngomong. Karena janda lebih terbuka Pak, janda lebih dewasa, janda punya pengalaman. Dan itu mahalnya janda Pak. Janda itu bekas tapi mahal, karena dia sudah punya pengalaman. Iya. Karena itu diantara istri-istri Nabi yang paling tinggi mahalnya Nabi sedekah langsung itu kepada Khadijah. Dia janda 3 kali baru nikah oleh Nabi SAW. Jadi bagus juga Pak Jari janda itu, ya. Karena bisa kita bimbing pengalamannya. Dia punya kelebihan tersendiri. Dan biasanya beli 1 dia dapat 3, karena ada anaknya. Iya. Jadi ya ada bonusnya Pak. Beli 1 dapat 3. Iya. Nabi itu hampir 100 anak bonusnya. Karena pernah menikahi 1 istri, 12 anak tirinya. Ya, dan memang Nabi itu cari yang begitu. Yang janda-janda, terutama janda tua, janda miskin. Tua miskin itu Nabi cari. Kalau kita di sini Nabi ditanya, ya. Si Nabi ditanya, bagaimana izinnya? Wa kaifa iznuha? Bagaimana izinnya itu yang gadis?
Kalau dia diberi izin, maka ya an taskut. Kalau gadis dia diam, mau kan nikahkan kina, ada laki-laki yang saya suka agamanya. Kalau perempuan itu diam, lanjut. Dia diam. Diamnya itu persetujuan. Karena kehormatannya perempuan, sudah diam itu cukup mewakili dirinya. Ya, kalau dia diam, ya bisa diamnya itu banyak. Bisa alhamdulillah, akhirnya aku menikah. Bisa juga diam, menghormati, memuliakan bapaknya. Diam, diamnya gadis itu sudah cukup. Tapi kalau janda Pak tidak. Kalau ada janda ditanya baru diam, jangan lanjut. Tapi kalau gadis ditanya baru cerewet, cerewetnya ada dua. Cerewetnya bilang alhamdulillah, cepat makin bapak, cepat makin. Itu berarti super keinginannya. Tapi kalau dia menentang, menolak, dengarkan hatinya. Karena itu kalau perempuan itu diam, biasanya dia mulutnya, tapi matanya menangis. Di sini yang bicara, karena itu perempuan Pak punya dua juru bicara. Juru bicara pertama lisan, juru bicara yang kedua itu air mata. Kalau dia menangis, maka itu sedang bicara. Jika matanya, air matanya itu panas, artikan baik-baik. Jika dingin, artikan juga baik-baik. Kalau panas itu yang keluar, hangat keluar, dia bicara dan tidak setuju. Kalau dingin, lanjutkan bapak. Jangan lupa subscribe ya.